Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ustaz Rumizon nama jawab salam keterangan doa. Sejak tadi malam meminjam sal kau nak dapat sebegini. Akhirnya keluar jaket bulu aku. Ulang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qul azan bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Hadirin jamaah itikaf yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kembali marilah kita mengucapkan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Semoga juga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat yang kita terima. Dan pastinya nikmat Allah sangatlah luas terhadap kita semua. Salat beri salam tak lupa kita kirimkan kepada Allah. Semoga juga senantiasa dicurahkan kehadirat dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayolah hadirun, para ustaz, hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah dan jamaah itikaf sejak beberapa hari kebelakangan ini. Pada pagi ini kita coba mengulas tentang satu hadis yang sangat singkat, sederhana. Itu tentang la taghdab walakal jannah. Saya bukan pertama kali, tapi sering mendengar hadis ini ketika anak-anak sudah mulai TK di SD sekian. TK baru agak emosi tinggi Pak. Ayah, la taghdab walakal jannah. Itu keluar hadis untuk awak TK baru. Begitulah ternyata sekolah-sekolah Islam ini sangat luar biasa ya dalam pembentukan diri karakter keislaman siswanya. Sekarang anak itu sudah besar, ada di sini ya. Dari kelas 3 SMP. Dan kita sudah melalui masa, mungkin ada yang sudah lebih dari 10 tahun itikaf di sini ya. Termasuk saya mungkin barangkali Ustaz Zulfaman dan ustaz-ustaz yang lain. Lebih dari 10 tahun kita itikaf di sini, sejak belum ada satupun masjid mungkin di Kota Padang ini yang bisa kita hitung dengan jari belum mengadakan itikaf sama sekali. Dan begitu sulitnya kita mencari tempat di mana itikaf, dan sebagian orang masih meragukan dan menyaksikan apa itu itikaf. Kan itu nak. Sejak itikaf itu masih asing di telinga orang. Sejak itikaf itu masih sesuatu yang menjadi tanda tanya. Ini seperti hadis Nabi ya, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada ulil ghuraba. Ini mah Islam itu bermula dengan asing dan suatu saat nanti juga akan berakhir dengan asing. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Ya tentunya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Hurairah menceritakan bahwa meriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang beliau meminta nasihat. Dan
Dalam riwayat juga diantaranya mengatakan bahwa sahabat itu adalah Abu Darda dan juga ada nama yang lain. Abu Darda bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, berikanlah kepadaku nasihat yang bisa ya sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan syurga." Lalu dijawablah oleh Nabi, la taghdab. Nabi mengulang-ulang kata ini beberapa kali, tidak satu kali. Kemudian Abu Darda bertanya lagi. Diulang kembali oleh Rasulullah, jawabannya sama. Ya, la taghdab walakal jannah. La taghdab, la taghdab. Jangan marah. Hadis yang pendek dan singkat ini ternyata dia memiliki urgensi yang sangat besar sekali. Itu menyangkut dua hal, yaitu apa? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bayangkan, dengan hanya tidak marah saja, menghindari marah, menjauhi marah, itu kita bisa mendapatkan nikmat dunia dan juga akhirat. Begitu besarnya kata marah ini mempengaruhi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apa urgensi hadis ini? Yang pertama dikatakan bahwa urgensi hadis ini tentang akhlak dari seorang muslim. Ya. Bahwa apa? Ternyata dengan Rasul melarang menghindari kita untuk marah atau emosi, itu artinya apa? Kita diminta untuk senantiasa berlaku dan bersikap sabar. Berlaku dan bersikap sabar. Kemudian kita tawadu, saling sayang menyayangi, menjaga hubungan silaturahim dengan saudara kita dan tidak menyakiti hati saudara-saudara kita, baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk terhindar dari rasa marah atau juga terhindar dari membuat orang lain marah atas perilakunya, insya Allah dia akan memperoleh surga suatu saat nanti. Nanti kita akan kasih juga sedikit tinjauan bahwa ternyata dari sisi ilmu pengetahuan pun menegaskan bahwa marah ini sangat merusak dan membahayakan bagi kesehatan kita. Urgensi yang kedua, bahwa dengan hadis tadi membuat kita rindu akan surga itu sendiri. Kenapa? Karena memang la taghdab walakal jannah. Bahwa jangan marah bagimu surga. Kalau kita memang ingin benar-benar meraih mendapatkan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah, tentunya tidak hanya di akhirat tapi surga yang ada di dunia ini. Rasa senang, kebahagiaan, kesehatan, keluarga yang bahagia, hati yang tenang, merasakan nikmatnya menjalankan perintah-perintah Allah, merasakan nikmatnya sujud kepada Allah di tengah malam, merasakan nikmatnya berpuasa, merasakan nikmatnya membaca ayat suci Al-Quran, itu bagian dari surga. Kenapa? Karena ada kenikmatan, ada kesenangan yang kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah. Dan itulah hakikatnya sebenarnya, menjalankan perintah-perintah Allah. Diharapkan apa? Setiap melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, kita berharap seperti kita menghadiri kondangan. Sana ke tiwak nak, pai kondangan kena makan lama. Ya, Ustaz. Batam? Anda Batam buat. Ustaz nak boleh agak menjaga badan gini Pak. Kalau Batam malu. Ya, tapi kalau Batam agak ke belakang Ustaz. Senang kita senang. Harus menghadirkan rasa senang dalam diri kita ketika kita akan beribadah itu, akan sholat senang, kita hadirkan rasa kesenangan. Disitulah salah satu kunci keimanan seorang muslim. Dia bersemangat selalu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, urgensi dari hadis ini adalah bahwa sabar adalah kunci dari kemenangan. Bayangkan, orang yang berhasil menjadikan dirinya sabar atas setiap pancingan, atas setiap hasrat, atas setiap keinginan atau dorongan dari luar membuat dia marah, maka dia menjadi pemenang. Kenapa dia menang? Karena dia memperoleh banyak kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW
juga pernah gitu ya mengatakan dalam satu hadis bahwa orang yang terkuat di antara kamu itu bukanlah orang yang handal dalam bergulat. Saya handal bergulat juga mungkin kadang udah nena. Ustadz Adiat mana? Atau yang lincah seperti Ustadz bukan yang ngecek tuh. Ya, bukan. Jadi yang hebat di antara kita itu kata Nabi bukan orang yang hebat dalam bergulat, tetapi orang yang mampu menjaga dirinya untuk terhindar dari sifat marah itu sendiri. Barek nak, ya berang ke orang rumah misalnya di rumah, berang ke anak-anak di rumah saya, berang dengan rekan kerja di kantor yang kerjanya mungkin tidak selesai atau berantakan, kan emosi kita. Tapi ternyata Rasul mengajarkan kita tidak hanya kesehatan yang kita dapatkan dari menahan amarah ini juga adalah apa? Bahwa dengan menahan amarah itu sudah satu kemenangan bagi diri kita. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya dengan bersabar untuk tidak marah, dan dialah pemenang yang sesungguhnya bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian dalam ayat yang dibacakan tadi juga Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu ya yang dalamnya surga, yang diberikan surga seluas langit dan bumi ya. Kemudian untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu siapa? Orang yang menginfakkan hartanya fi syarra'i wad dharra, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan termasuklah orang yang menahan amarahnya. Jadi surga itu memang diantaranya diperuntukkan untuk apa? Surga dan seluas langit dan bumi itu untuk orang yang mampu menahan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa, ternyata marah ini memang Al-Quran sendiri menegaskan Allah bahwa marah ini adalah salah satu sifat sikap yang dimiliki oleh seorang muslim yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan memperoleh surga. Kemudian kemarahan itu, urgensi hadis ini adalah kumpulan dari kejahatan. Kenapa? Ketika kita marah, maka segala sesuatu yang tidak pantas disebutkan bisa terucap. Segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan, kekasaran misalnya, menendang, menampar, bisa dilakukan. Segala sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan, ya, mengerjai orang, membuli orang kalau sekarang ya, atau merendahkan orang lain di mata lingkungan atau tempat tinggal, itu juga menjadi salah satu bentuk bahwa sesungguhnya rasa marah itu adalah akan menimbulkan kumpulan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak terkendali. Dan orang yang menang adalah orang yang mampu terhindar dari rasa marah itu. Kenapa? Karena dia mampu terhindar dari sikap-sikap yang tadi tidak terpuji. Kemudian bahwa marah itu melatih kita untuk selalu bersabar dan selalu memiliki kekuatan di dalam diri kita. Bersabar untuk menahan emosi amarah kita untuk tidak marah, dan memiliki kekuatan di dalam diri kita untuk senantiasa terhindar dari rasa marah itu sendiri. Nah, untuk itu marilah kita menjauhkan diri dari sifat marah ini. Dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah rasa marah ini? Tentu marah ini kadang tergantunglah deh keimanan awak. Nah, kok lama-lama iman seketek turun iman, tentu agak mudah juga kita terpancing ya. Karena memang fitrahnya kita sebenarnya katakan Nabi, al-imanu yazid wa yanqus. Ya. Iman kita itu selalu naik turun. Al-yazidul imanu bit ta'at wal yanqusul imanu bil maksiat. Memang ketika kita lagi rajin taat beribadah, mungkin kita lebih terkontrol emosi kita, terkontrol keimanan kita ini, bisa menjaga diri dan amarah kita. Tapi wal yanqusul imanu bil maksiat, ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah kita, jauh dari ibadah-ibadah pada Allah dan melakukan kemaksiatan pada Allah, pastinya apa? Kita akan lebih besar kemungkinan untuk bisa
naik emosi kita, tidak terkendali dan terkontrol perasaan dan hati kita, sehingga apa? Mudah marah. Untuk itu Allah mengajarkan. Jadi bagaimana mencegah marah ini? Itu melatih akhlak yang terpuji. Artinya kita melatih diri kita, membiasakan memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak apa itu? Akhlak Al-Quran, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi, dan akhlak-akhlak yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para Nabi, ya, orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Itu kita jadikan iktibar, sehingga apa? Dengan mencontoh akhlak Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh akan membuat kita, ya, menjadikan kita memperoleh jalan, ya, langkah sebagaimana mereka orang-orang soleh itu Allah janjikan syurga. Kemudian apa? Untuk mencegah marah itu mengingat dampak marah. Siko ajaran seketek tentang manfaat kita, ya, mengetahui dampak dari kemarahan ini. Secara ilmu pengetahuan, ambo orang rumah dokter spesialis mengambil jurusan patologi klinik. Patologi klinik itu dokter yang mempelajari tentang sel-sel darah. Kalau orang periksa darah tuh, darah habis. Jadi mempelajari tentang sel-sel darah. Di dalam tubuh kita ini ada satu protein namanya sitokin namanya. Sitokin itu protein yang bertugas mengirim sinyal. Jadi ketika wak sakit secara prinsip diri kita ini bisa menyembuhkan, ya, penyakitnya sendiri dengan sistem imunitas yang ada di tubuh kita. Awak damam, istirahat sawa, makan cukup, ya, bisanya sehat seseorang tanpa diubek. Karena apa? Ada peran namanya protein sitokin. Sitokin itu memberi sinyal kepada antibodi, sel-sel yang memberikan penyembuhan terhadap tubuh yang sakit itu tadi, sehingga dia datang ke bagian yang sakit itu untuk menyembuhkan secara alami di dalam tubuh kita. Ketika orang marah, dalam penelitian itu, ini jurnal internasional. Ketika kita marah, ada ratusan ribu sel-sel protein sitokin di dalam diri kita itu tadi runtuh, ya, luruh, mati. Apa akibatnya? Orang yang marah, fungsi sel, organ, protein yang ada di dalam tubuhnya yang tadinya seharusnya bisa mengobati dirinya sendiri, itu sudah berkurang atau habis sama sekali. Akhirnya apa? Orang akan mudah terkena penyakit. Makanya orang nan acok berang kan kece orang tensi tinggi. Gitu nak. Ya. Akhirnya apa? Ketika tubuh kita tidak bisa berfungsi secara optimal, sel-sel sistem yang sudah terbangun dalam tubuh kita ini, ketika datang penyakit sedikit saja, mungkin akan berdampak kepada penyakit-penyakit lainnya. Itulah betapa ternyata terhindar dari marah itu adalah surga. Kenapa? Karena penyakit identik dengan apa? Kesusahan, bencana, neraka. Artinya apa? Orang yang sabar, tidak marah, dia memperoleh surganya di dunia. Berupa apa? Kesehatan, ya, badan yang sehat, hati yang tenang. Kalau kita sehat, ibadah kita juga bisa maksimal. Kalau kita sakit, ibadah kita pun akan terganggu. Kemudian seorang ilmuwan Inggris, Dr. Molly Crockett namanya, dosen di Cambridge University. Dia meneliti tentang hormon yang ada di dalam otak ini, namanya hormon serotin. Hormon serotin itu adalah hormon yang berfungsi untuk menghubungkan sel-sel yang ada di dalam otak ini. Jadi sel-sel otak ini berkoordinasi melalui hormon serotin ini. Bahwa hormon serotin ini fluktuasinya, perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi emosional seseorang. Bayangkan tuh, kok awak berang ke berang saya, ya, tidak berhenti berang. Bahkan sel hormon serotin yang ada di otak kita ini pun tidak bisa secara maksimal mengirimkan sinyal antar sel yang ada di dalam otak. Akhirnya apa? Penyakit pula balik nangkati. Nah, betapa Rasul SAW melalui hadisnya yang tentunya diilhami oleh Allah SWT 1.500 tahun, 1.400 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa orang yang tidak marah itu baginya surga. Itu adalah kesehatan, itulah adalah ketenangan hati. Itu adalah apa? Fisik, jiwa dan raga yang selalu optimal untuk beribadah. Makanya
jika seseorang marah, maka tidak hanya merusak sistem yang telah terbangun di dalam dirinya untuk menjaga kekebalan tubuh, tapi juga sel-sel ya yang ada di otak kita. Akhirnya apa? Makanya banyak penyakit yang kemudian timbul ketika seseorang tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi jelas sekali bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Betapa bahagianya dan senangnya hati kita dan menguatkan keimanan kita betapa Allah dan Rasul sangat mencintai umatnya yang mau tentunya mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana lagi solusinya? Yaitu dengan juga ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Kemudian juga dengan mengubah posisi. Nah, ya, ketika kita marah mungkin berdiri, kita upayakan untuk duduk atau berbaring atau kemudian mengambil air wudhu. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di luar itu semua, marilah kita menjaga hati kita agar tetap bersih, agar tetap terjaga dan terpelihara sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna fi jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Bahwa sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah, segumpal daging yang ketika segumpal darah itu baik maka akan baik pula perilaku orang tadi. Wa idza fasadat jasadu kulluh, dan ketika segumpal darah itu buruk atau busuk maka akan buruk pula perilaku orang tadi. Jadi kita juga bisa menghindari marah ini dengan menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Bagaimana menjaga hati kita? Ya inilah yang kita lakukan sekarang. Kita hadir dalam itikaf, kita qiyamul lail, semuanya dapat dalam itikaf ini. Obat hati itu ada 5 ya, semua kita dapat di sini. Membaca Quran, kita baca Quran selama itikaf. Zikrullah, kita berzikir selama itikaf. Muhasabah, ya qiyamul lail, bangun tengah malam, kita bermuhasabah. Berteman dengan orang baik, kita berada di lingkungan yang baik. Berpuasa, kita juga sedang dalam berpuasa. Ternyata itikafnya mengumpulkan keseluruhan obat-obat hati yang telah disyariatkan sejak lama itu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita memaknai itikaf kita ini. 10 tahun terakhir kita itikaf di sini mungkin barangkali dulu di tahun-tahun awal kita masih mengingat begitu lirihnya, ya, begitu bersaut-sautannya tangisan kita ketika itikaf, ketika qiyamul lail ya, yang mungkin mulai ke ujung-ujung tahun seperti sekarang ini semua itu mungkin entah hilang entah berkurang. Kita evaluasi sendiri betapa dulu mudahnya kita menangis karena takut kepada Allah, karena membaca ayat Allah ketika qiyamul lail atau bermuhasabah. Apakah itu masih kita miliki hari ini? Lalu apa penyebabnya? Perlu kita kaji. Apa mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mungkin karena dulu kita pergi itikaf berjalan kaki, naik motor, sekarang sudah pada naik mobil, sudah pakai NMAX, ya enggak? Ya, mungkin dunia melalaikan kita, mungkin dunia mengikis hati kita ini sehingga susah sekali lagi untuk mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan itu. Susah sekali lagi untuk bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri kita, menghitung-hitung diri kita. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan, menghitung-hitung apa yang dia persiapkan untuk hari akhir. Dan pastilah orang yang selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri, menghisab dirinya di hari-hari itikaf 10 malam terakhir ini, semoga juga Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti kata Umar bin Khattab bahwa orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia, maka nanti perhitungannya, hisabnya di yaumil akhir akan tinggal sedikit saja lagi. Itu yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada kebaikan untuk kita semua, ada manfaatnya dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, karena kegiatan ini juga disiarkan melalui channel YouTube, jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe. Terima kasih.